Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Runi Puji Rahayu, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini saya mengajar mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis adalah mata kuliah dengan 3 SKS, di mana kita ada 14 kali pertemuan. Kita ada UTS dan ada UAS setelah pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14. Mata topik yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah konsep dari ilmu manajemen dan konsep dari ilmu bisnis secara lengkap untuk perusahaan besar dan untuk perusahaan kecil. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dan mengenal yang namanya business plan, dan dengan disertai ilmu manajemen yang matang, mahasiswa juga mampu memahami konsep bisnis berdasarkan pengolahan ilmu manajemen yang baik. Materi pembelajaran meliputi yang pertama konsep manajemen, yang kedua ruang lingkup bisnis, yang ketiga perusahaan dalam sistem sosial, yang keempat bentuk-bentuk perusahaan, yang kelima prosedur mendirikan perusahaan, yang keenam hubungan perusahaan dengan bank, yang ketujuh manajemen perusahaan, yang kedelapan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, yang kesembilan sistem informasi manajemen, yang kesepuluh fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Model pembelajaran yang saya gunakan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Penyampaian materi yang disampaikan menggunakan referensi karangan Dr. Andes John Sweep Prihanto dengan judul buku Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta. Yang kedua, saya menggunakan karangan Ismail Solihin dengan buku Pengantar Bisnis, penerbit Erlangga. Selanjutnya saya juga menggunakan karangan dari T. Hani Handoko MBA, buku Manajemen, penerbit BPFE Yogyakarta. Penyampaian materi yang kedua, saya menggunakan diskusi dan memberikan soal latihan kepada mahasiswa. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pemahaman materi kepada mahasiswa, dan juga mahasiswa berinteraksi dengan dosen pengajar, yaitu saya, dengan menanyakan hal apa yang mereka tidak tahu tentang materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Sistem pembelajaran yang saya gunakan menggunakan luring, tapi sesuai prokes atau protokol kesehatan. Untuk menunjang pembelajaran, saya menggunakan WA Group untuk memudahkan interaksi antara dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, saya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, dengan mahasiswa bimbingan saya atau mahasiswa yang saya ajari tentang mata kuliah tersebut. Selanjutnya, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan tugas individu, kuis, UTS, UAS, dan presensi mahasiswa itu sendiri. Untuk tugas 20%, untuk kuis 20%, untuk UTS 25%, UAS 25%, dan presensi 10%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Runi Puji Rahayu, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya di sini mengajar mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan memulai pertemuan pertama dengan menjelaskan apa itu bisnis. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu bisnis, kita pahami dulu mengenai ilmu manajemen.
Karena di dalam sebuah bisnis itu dibutuhkan ilmu manajemen yang matang atau ilmu manajemen yang baik. Di sini saya menggunakan referensi buku yang pertama dari Dr. Andes John Sweet Rihanto, MIM, Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta. Yang kedua adalah Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, penerbit Erlangga. Dan yang ketiga adalah Tehani Handoko, MBA, Manajemen, dengan buku Manajemen. Saya lanjutkan ke materi. Saya tanya dulu, ada yang tahu nggak manajemen itu sendiri apa? Saya Itu sebuah proses kerja yang melibatkan bimbingan, pengarahan terhadap suatu kelompok yang mana juga akan dilakukan sebuah masukan dan tujuan organisasi. Terima kasih. Nah, kita akan membahas tentang siapa sih yang membutuhkan manajemen. Ada 3 tipe di situ. Yang pertama adalah perusahaan atau bisnis, yang kedua adalah semua tipe organisasi, dan yang ketiga adalah semua tipe kegiatan. Jadi alasan utama ketiga tipe ini membutuhkan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi atau perusahaan ataupun tujuan individu. Jadi di sini jadi manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Tujuan pribadi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Di situ ada pemimpin, ada pegawai, pegawai itu bisa dikatakan tenaga ahli, bisa dikatakan karyawan, ada pelanggan atau konsumen, ada masyarakat juga mengkontribusi di dalam jalannya sebuah perusahaan, dan sistem kepemerintahan juga untuk mencapai tingkat efisien dan efektivitas atau efektivitas dan efisien. Kenapa saya mengatakan kegiatan yang bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi? Karena di situ ada yang namanya pro dan kontra. Contohnya seperti ini, saya pengen kerja di sebuah perusahaan A dengan mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Pastinya karyawan memang pengen punya pemikiran seperti itu, punya harapan seperti itu. Tetapi pekerjaannya yang mudah, itu kan harapannya. Tetapi kalau harapan seorang pemimpin, saya pengen memperkerjakan karyawan dengan skill yang cukup tinggi, pekerjaan yang cukup rumit, tapi gaji yang cukup rendah. Itu keinginan manajer. Sedangkan keinginan masyarakat atau keinginan konsumen, saya pengen membeli produk dengan kualitas yang tinggi tetapi harga yang cukup rendah. Dan sedangkan perusahaan mempunyai pikiran, saya mau menjual produk dengan kualitas rendah tapi harga yang tinggi. Itu yang dinamakan pro dan kontra. Itu butuh manajemen yang selaras, itu butuh manajemen yang matang, itu butuh skill manajemen yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Biar karyawan tidak dirugikan oleh perusahaan, pemimpin tidak semenang-menang, dan konsumen tahu pastinya harga yang kecil, maksudnya harga yang murah rendah. Sedangkan kualitas yang tinggi pastinya harganya tinggi. Itu yang dibutuhkan proses manajemen membutuhkan hal seperti itu. Jadi untuk menghapus yang namanya pro dan kontra. Dan di sini mengapa manajemen itu dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah tujuan organisasi dan pribadi. Saya katakan tadi tujuan organisasi kan untuk tujuan manajemen dibutuhkan untuk tujuan organisasi dan tujuan pribadi, tuntas berjalan sesuai rencana. Di
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen dalam bisnis adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer. Perlu digarisbawahi di sini sebagai acuan manajer atau seseorang yang mengelola manajemen. Jadi fungsi dasar manajemen itu wajib atau ilmu manajemen itu wajib dimiliki oleh seorang manajer. Jadi seorang manajer itu wajib memiliki ilmu manajemen agar apa? Agar bisa menjalankan atau mengembangkan usahanya, agar bisa menjalankan atau mengembangkan perusahaan atau organisasinya. Kalau manajernya tidak tahu ilmu manajemen, gimana cara mengelola atau cara memotivasi, paling tidaknya memotivasi karyawan atau bawahannya, itu tidak akan bisa. Dengan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan metode POAK atau POAC. Sebenarnya fungsi dasar manajemen itu ada banyak. Coba Anda share di Google. Banyak. Cuma perusahaan lebih menggunakan POAK ini karena lebih sederhana, lebih sistematis, lebih ilmiah. Jadi mengapa harus menggunakan yang ribet kalau ada yang teori, ada yang sederhana? Kalau teorinya ada yang sederhana. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organisasi, yang ketiga pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir adalah pengendalian atau kontrol atau controlling. Jangan dibolak-balik ya. Ini yang pertama adalah planning dulu, yang kedua baru organisasi, ketiga actuating dan controlling. Kalau dibolak-balik bukan fungsi dasar manajemen namanya. Yang pertama adalah planning. Setiap manusia itu membutuhkan planning, bukan cuma organisasi atau perusahaan. Tadi saya bilang di awal, siapa sih yang membutuhkan manajemen? Poin ketiga adalah semua tipe kegiatan. Jadi perencanaan atau planning. Jadi perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi atau pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta untuk mengembangkan rencana aktivitas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi perencanaan ini tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh, perencanaan ini tidak boleh dilewatkan. Kalau kita mengajak kepada perusahaan atau organisasi, kalau dalam perencanaan itu pastinya ada yang namanya penjadwalan. Ada yang namanya penjadwalan, konsep, ide, gagasan, itu munculnya dari perencanaan yang nantinya akan dieksekusi, oleh orang yang sudah atau sumber daya manusia yang sudah menciptakan penjadwalan atau konsep tersebut. Jadi di sini ada yang pernah dengar visi dan misi itu apa? Baik, visi dan misi itu memang harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar pembaca atau seluruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Kalau kita ke fakultas, kita kan ada visi dan misi fakultas ekonomi, program studi manajemen, itu beda. Visi dan misi fakultas ekonomi, program akuntansi, program studi akuntansi, itu beda. Jadi visi dan misi harus dituangkan dalam bentuk tulisan supaya seluruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi. Jadi ketika pembaca atau orang lain itu mengetahui, orang lain itu bakal yakin. Salah satu contohnya gini, saya pengen masuk Universitas Madura, saya pengen jadi seorang pengusaha atau entrepreneurship, saya harus masuk ke fakultas apa gitu. Nah, Anda masukin satu persatu fakultas, lihat visi dan misinya itu apa. Ternyata yang cocok di fakultas ekonomi, karena visi fakultas ekonomi itu menjadikan mahasiswa itu unggul dalam bidang dalam bidang perdagangan, entrepreneurship. Jadi ini yang cocok. Jadi orang itu yakin, saya yakin mau masuk ke Universitas Madura, ke
Universitas Madura, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Jadi visi itu untuk masa yang akan datang. Proyeksi kita ke masa yang akan datang itu visi. Jadi visi itu masa yang akan datang, konsisten dan terus berkembang, terus menerus berkembang. Salah satu contohnya, misalnya kalau di Fakultas Ekonomi itu menjadikan Fakultas Ekonomi itu unggul terkemuka di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan industri, masyarakat dan persaingan global untuk tahun 2024, misal seperti itu. Kalau misi itu penjabaran dari visi. Untuk menjadi unggul dan terkemuka di Indonesia itu melakukan apa? Ini yang kita lakukan sekarang. Tridharma perguruan tinggi ada 3: pengajaran, pengabdian, penelitian. Itu yang harus kita jalankan sekarang agar visi kita tercapai. Jadi kalau misi itu penjabaran dari visi. Kalau visi untuk masa yang akan datang dan dilakukan oleh misi. Paham? Ya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Ingat kalau waktu sekolah, ada struktur organisasi kan, wakil ketua kelas, wali kelas, ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris, kan seperti itu ya. Itu yang dinamakan organisasi atau pengorganisasian, di mana setiap individu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu tugas dan wewenang yang nantinya dilakukan action atau dilakukan pelaksanaan pada waktu aktuatif. Jadi pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penempatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi sumber daya organisasi meliputi sumber daya manusianya. Jadi organisasi itu meliputi sumber daya manusianya atau SDM-nya itu sendiri. Jadi fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas. Dari sumber daya manusianya. Jadi penetapan struktur organisasi. Jadi tidak tumpang tindih di situ. Pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Jadi kalau kita masuk ke dalam perusahaan, kita direkrut, terus diwawancara, kita melamar, terus habis itu diwawancarai, baru direkrut oleh perusahaan tersebut, kita dikasih yang namanya tugas. Itu yang dimaksud organisasi. Jadi kalau kita skillnya pemasaran, kita akan dikasih untuk memasarkan produk. Kalau skill kita pemasaran, terus dikasih bagian keuangan, tujuan perusahaan itu tidak akan tercapai. Itu gunanya pengorganisasian atau organisasi. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Jadi actuating di sini pelaksanaan proses penerapan atau implementasi dari sebuah rencana. Jadi actuating di sini implementasinya ini, implementasi dari perencanaan. Jadi apa yang sudah direncanakan itu dilaksanakan, seperti konsep, ide, gagasan itu dilaksanakan pada waktu yang ketiga itu. Jadi dalam implementasinya itu wajar apabila terjadi kendala, wajar. Karena apa? Karena wirausahawan atau pengusaha atau entrepreneur itu resikonya itu 2. Resiko menanggung resiko gagal dan menanggung resiko berhasil. Kita jangan noleh ke resiko berhasil, kita noleh ke resiko gagal. Karena modal untuk seorang entrepreneur itu ada 2, modal uang, modal mental. Itu yang harus dipikirkan. Jadi ada beberapa kendala itu wajar, tapi banyak juga yang langsung berhasil. Jadi fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing SDM yang ada di perusahaan tersebut agar termotivasi. Ini loh, kalau bekerja itu seperti ini. Biasanya itu tugasnya seorang pemimpin untuk memotivasi karyawannya. Selanjutnya adalah controlling atau pengendalian atau pengawasan. Jadi kalau controlling ini, implementasi dari controlling ini di perencanaan sama di pelaksanaan, itu implementasi dari controlling. Jadi tugas kita yang sudah diemban terus dilaksanakan itu diawas, itu dikontrol. Ada masalah atau tidak?
Kalau ada masalah, bagaimana solusinya? Bagaimana untuk membenahi kesalahan yang sudah terjadi? Pastinya solusinya ialah mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu yang dimaksud WAK: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi kalau ada yang nanya manajemen itu apa? Jadi kalau ada yang nanya, lebih gampangnya seperti ini. Di sini ada unsur-unsur manajemen. Jadi unsur-unsur manajemen itu dalam membentuk sistem manajerial. Jadi dalam membentuk sistem manajerial yang baik dibutuhkan yang namanya unsur-unsur manajemen. Di dalamnya semua unsur tersebut saling melengkapi satu sama lain, dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka akan berimbas pada hasil keseluruhan pencapaian suatu organisasi. Jadi jangan sampai tidak ada di dalam unsur tersebut. Kalau di dalam sistem perekonomian itu disebut dengan sumber-sumber ekonomi. Unsur-unsur ekonomi itu sama dengan sumber-sumber ekonomi. Jadi ada di dalam bukunya John Prihanto itu mengatakan bahwa sumber-sumber ekonomi itu sama halnya dengan unsur-unsur ekonomi. Yang pertama adalah human atau manusia, yang kedua adalah uang atau money, yang ketiga adalah bahan atau material, yang keempat adalah mesin atau mekanik, yang kelima adalah metode, dan yang keenam adalah aset. Yang pertama, unsur yang paling penting itu adalah manusia. Jadi kalau tidak ada manusia, semua tidak akan berjalan. Siapa yang mau berbelanja untuk berbahan? Terus siapa yang mau menghidupkan mesin untuk sistem produksi? Terus yang menciptakan metode itu kan manusia. Cara membuat donat, ini loh metodenya, siapa yang menciptakan? Kan manusia. Yang keenam adalah siapa sih yang memasarkan? Juga manusia yang memasarkan produk itu, jadi sampai ke tangan distributor atau bisnis. Menurut Gifridi, bisnis adalah organisasi atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Jadi intinya itu barang dan jasa dan laba. Jadi kalau Anda membuat sebuah bisnis tidak ada barang, tidak ada jasa, tidak ada laba, bisnis Anda. Jadi makna dari bisnis itu menyediakan barang, jasa, mencari sebuah keuntungan untuk kesejahteraan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah bersaing atau persaingan. Persaingan itu tidak dapat dihindari. Seorang kompetitor itu akan menginap masuk ke dalam bisnis kita. Pasti seperti itu. Kalau tidak ada yang namanya kompetitor atau pesaing, kita tidak punya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Dalam suatu bisnis terdapat faktor utama yang menjalankan bisnis, yaitu pelaku bisnis. Jadi di sini pelaku bisnis menurut Dr. John Prihanto adalah yang pertama adalah pemilik, yang kedua adalah manajer, yang ketiga adalah pekerja, yang keempat adalah konsumen. Apakah pemilik, manajer, pekerja itu bisa dirangkap jadi satu? Bisa dirangkap jadi satu. Salah satunya adalah toko kelompok. Dia memiliki sendiri, dia memanage sendiri, dan dia bekerja sendiri. Asalkan konsumennya bukan dia yang beli. Pemilik itu orang yang menanamkan modal atau saham. Dia yang mempunyai uang. Dia yang menanamkan modal untuk perusahaan tersebut, agar perusahaan tersebut itu bisa berkembang dengan modal yang dia tanamkan. Seorang manajer itu mempunyai ilmu untuk mengembangkan usahanya dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Seorang pekerja itu mempunyai skill atau kerajinan untuk menciptakan sebuah produk atau jasa di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan konsumen itu orang yang mencicipi produk yang sudah diciptakan oleh sebuah perusahaan. Dengan perusahaan, salah satu objek bisnis. Definisi perusahaan
menjelaskan berapa saya mendapatkan dana. Jadi berjudul analisa program corporate social responsibility atau CSR dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan UKM di Kabupaten Pamekasan. Jadi penelitian saya ini dipublikasikan pada Jurnal Internasional Beredukasi dan terpublish pada tahun sekarang ini. Jadi dari tahun 2019 baru terpublish pada tahun 2021 karena revisinya itu banyak. Soalnya saya naruh di Jurnal Internasional Beredukasi dengan dengan poin yang besar untuk saya jadikan referensi untuk pengamatan saya. Di sini salah satu contoh pengabdian saya yang berhubungan dengan mata kuliah pengantar bisnis berjudul Workshop Entrepreneurship yang menjadi wirausaha kreatif dan inovatif sejak dini pada siswa Yayasan Al-Fatah Pamekasan. Jadi tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah membantu para siswa Yayasan Pendidikan Al-Fatah agar mampu menguasai ilmu pengetahuan mengenai kewirausahaan yang nantinya para siswa bisa membentuk usaha mandiri dan mampu mempekerjakan diri sendiri dengan berwirausaha. Jelaskan pembahasan mengenai efisien dan efektivitas. Oke, kita masuk ke dalam efektif itu cara mencapai suatu tujuan dengan pemikiran cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian diimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat tanpa memperkirakan biaya. Jadi dia tidak memperkirakan biaya. Kalau efektif itu tidak memperkirakan biaya. Yang penting cepat, tepat, itu yang penting itu. Jadi dia tidak memperkirakan biaya. Sedangkan efisien cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin, tapi hasilnya nanti maksimal. Itu efisien. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat. Jadi memperkirakan biaya. Kalau efisien. Ada sebuah permasalahan di dalam organisasi atau perusahaan, metode penyelesaian seperti apa yang harus diselesaikan oleh seorang pimpinan? Di dalam sebuah manajemen itu ada yang namanya metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Salah satu contohnya misal ada kabar kalau si A itu korupsi. Jadi seorang pemimpin atau seorang manajer itu jangan sampai menelan mentah-mentah kabar tersebut lalu dipanggil, dipecat. Jangan sampai seperti itu. Takutnya apa? Takutnya itu atau orang yang dia anggap saingan dia. Dia pengen menjauhkan, dia pengen menyingkirkan dengan cara memfitnah. Takutnya seperti itu. Itu harus menggunakan metode ilmiah. Yang pertama adalah mengetahui adanya persoalan, benar atau tidak. Persoalan korupsi itu benar adanya atau tidak. Yang kedua adalah mendefinisikan persoalan. Mendefinisikan persoalan itu, oke, benar ada korupsi di sini karena sistem keuangan kita berkurang, misal seperti itu. Kita cari tahu siapa yang berkorupsi. Kita mendefinisikan persoalan itu, cari tahu siapa yang berkorupsi. Kita cari pelakunya dulu, bukan jangan-jangan pelakunya yang ngomong, ya kan? Jangan-jangan pelakunya yang memfitnah gitu, bukan yang difitnah. Pelakunya seperti itu gitu. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta dan informasi. Kita cari fakta. Apa sebabnya dia korupsi? Terus pendanaannya itu seperti apa? Dia atur seperti apa? Itu menjadi fakta dan informasi. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah menyusun alternatif penyelesaian. Penyelesaiannya itu seperti apa? Apa SP1, apa SP2, apa SP3? Ya, oke. Saya lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan hari ini. Oke, kesimpulan
kehidupan manusia itu tidak pernah lepas dari ilmu manajemen, mulai dari